أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Kita di pembahasan yakni membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa ma'na qawlihi fa idza qara'ta al-Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan makna firman Allah ta'ala, maka apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maknanya apabila mau membaca, walaupun dalam lafadznya qara'ta, ya, ini fi'il madhi, berarti menunjukkan telah membaca. Fa idza qara'ta al-Qur'ana, maka apabila engkau membaca Al-Quran. Namun yang dimaksud dengan membaca di sini yakni idza aradta al-qiraah, apabila engkau mau membaca. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6 tentang perintah wudu. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Apabila kalian salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Apabila salat di sini maknanya bukan setelah salat diperintah berwudu, tapi maksudnya ketika mau salat. Sebagian ulama mengatakan dalam masalah ini ada sebuah kaidah, yakni ketika lafaz idza masuk ke fi'il madhi, maka maknanya menjadi mudhari', jadi menjadi perbuatan yang akan dilakukan. Contohnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk WC atau toilet atau tempat buang hajat, itu dakhala fi'il madhi, berlindung kepada Allah ketika masuk toilet, bukan setelah masuk tapi sebelum masuk. Ya, ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di sini, yaitu pada firman Allah fa idza qara'tal Qur'an ay idza aradtal qira'ah. Apabila engkau membaca Quran, ini maknanya mau membaca Al-Quran. Demikian pula idza kumtum ila shalah ay idza aradtumul qiyam. Maksudnya ketika engkau berdiri salat, perintah untuk berwudu bukan berarti setelah berdiri berwudu, tapi idza aradtumul qiyam, apabila engkau mau berdiri. Dan yang menjadi dalil atas hal itu, Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, apabila berdiri untuk salat malam, membuka salatnya beliau dengan bertakbir, lalu beliau membaca doa istiftah, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala judika wa la ilaha ghairuka. Ini salah satu lafaz istiftah yang isinya sanjungan pujian kepada Allah, ya. Lalu Nabi membaca thumma yaqulu la ilaha illallah salatan, baca la ilaha 3 kali, thumma yaqulu, lalu membaca ta'awud, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini dalil yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang namanya berta'awud itu sebelum membaca Quran, bukan setelah baca Quran tapi sebelum. Dan juga diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yakni para imam hadis yang memiliki kitab sunan, itu Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Kata Imam Tirmidzi, dia hadis yang masuk dalam bab ini. Ini tentang masalah membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Kata al-hamzu dalam lafaz tadi, yakni a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim min hamzi, ditafsirkan dengan cekikan, ya, yang menyebabkan kematian. Itu namanya al-hamz. Jadi gangguan syaitan bisa berupa al-hamz, yaitu cekikan yang membawa kepada kematian. Adapun an-nafkhu, an-nafakh, itu diterjemahkan atau diartikan bil kibir, dengan kesombongan. Sementara an-nafsu bisyair, yakni maknanya syair, senandung-senandung syaitaniyah seperti lagu-lagu dan semisal. Ibnu Majah mengatakan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Qala hamzuhu al-mautatu wa nafhuhu al-kibru wa nafthuhu asy-syi'ru. Jadi tafsiran ini juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzuhu, cekikannya yang menyebabkan kematian, wa nafkhuhu, kesombongan, wa nafsuhu, yakni syair atau senandung-senandung syaitaniyah. Nah, pembahasan ini berjamaah menjelaskan kepada kita momen-momen membaca ta'awud, ya. Di antaranya tadi dikatakan momen membaca ta'awud yang pertama ketika sebelum membaca Al-Quran, dan itu hikmahnya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa di antara hikmahnya adalah karena kita membaca Al-Quran supaya menimbulkan kekhusyuan, berta'awud agar tidak ada gangguan syaitan di dalamnya. Momen yang kedua adalah ketika marah, berta'awud ketika marah. Al-Hafidh Abu Ya'la di dalam Musnad, ada Musnad Abu Ya'la,
ada Musnad Ahmad, ada Musnad Abu Ya'la. Dari Ubay bin Ka'ab, ada dua orang sedang bertengkar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang dari keduanya hidungnya itu kumbang kempis itu karena marahnya. Maka Nabi mengatakan seandainya dia membaca sesuatu ketika marah tadi, maka akan hilang apa yang ada pada dirinya. Jadi marahnya akan hilang. Lalu beliau mengatakan yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, demikian riwayat Imam Nasai di dalam kitab Al-Yawm wa Al-Laila. Juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Suraj. Dia mengatakan ada dua orang saling caci di hadapan Nabi SAW. Dan kami saat itu sedang duduk-duduk bersama Nabi. Yang satunya mencaci saudaranya, murka, marah sampai merah wajahnya. Maka Nabi pun mengatakan, sungguh aku tahu, kata Nabi, suatu kalimat yang kalau dia baca hilanglah apa yang ada padanya. Kata Nabi, laqala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seandainya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka akan hilang. Lalu sahabat-sahabat mengatakan kepada orang itu, apa engkau enggak dengar apa yang dikatakan Nabi SAW? Ini segera berta'awud membaca. Maka orang ini mengatakan, ya, aku dengar, aku bukan orang gila. Aku bukan orang yang kurang akal. Nah, ini beberapa riwayat-riwayat dan yang semisal banyak sekali dalam masalah ini, yaitu apa? Membaca ta'awud ketika marah. Dan marah ini ada dua macam. Yang pertama marah karena membela diri, dan ini marah yang tercela, marah karena gejolak nafsu. Yang kedua marah karena Allah. Nah, marah ini yang terpuji. Makanya Rasul SAW itu beliau marah itu ketika larangan-larangan Allah dilanggar atau ketika batasan-batasan Allah dilanggar. Sehingga Aisyah mengatakan Nabi SAW itu tidak pernah marah dalam urusan dirinya sendiri sedikit pun. Ini kalau Nabi dihina itu ya, urusan membela diri Nabi itu tidak pernah. Melainkan beliau marah itu ketika larangan Allah dilanggar. Berarti dari sini kita mengetahui marah itu ada dua macam. Marah karena membela diri, gejolak nafsu dan yang semisal ya. Ini marah yang tercela. Adapun marah yang terpuji, marah karena Allah, marah karena larangan Allah dilanggar dan semisalnya. Yani marah dalam rangka membela agama Allah. Maka Nabi pernah marah sampai merah wajah beliau ketika melihat ada gambar makhluk bernyawa di rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha katanya membeli atau memiliki tirai yang ada gambar makhluk bernyawa. Nabi marah, dirobeknya oleh Nabi SAW. Nah, ini marah yang terpuji. Lalu kapan lagi momen membaca ta'awud? Yani ketika merasakan adanya gangguan syaitan. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Dan apabila kamu ditimpa suatu godaan dari godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian ketika masuk kamar mandi atau toilet, ini juga momen untuk membaca ta'awud. Dianjurkan berta'awud ketika masuk, yakni sebelum masuk. Sebagaimana dalam hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Dalam makna yang lain, dari kejahatan ya dan pelakunya. Itu mana al-khubuth wa al-khaba'ith. Taib. Jadi dibedakan kalau khubus dengan dhammah itu maknanya setan laki-laki. Khubus, ba-nya dhammah. Adapun kalau ba-nya disukun, al-khubuthu ini sebagai masdar, maka dia kejahatan secara umum. Yani maknanya lebih luas, berarti bukan hanya setan laki-laki, tapi dia lebih umum. Jadi kalau dibaca khubus, setan laki-laki, dan khaba'ith, setan perempuan. Kalau dibaca khubuthu, maka keburukan, dan khaba'ith maknanya ahlul khubus, yani pelakunya. Dihafal ya, kalau dhammah itu setan laki-laki, kalau dibaca sukun baknya al-khubthu itu kejahatan secara umum. Taib. Jadi Anas menceritakan bahwasanya Nabi kalau masuk toilet atau masuk khala, tempat buang hajat, Allahumma inni a'udzubika mina al-khubuthi wa al-khaba'ith. Dan dilanjut dengan membaca bismillah. Karena kata Nabi dalam hadis yang lain, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Yang menghalangi antara pandangannya jin dengan aurat Bani Adam ketika mereka masuk khala, masuk tempat buang hajat adalah ucapan bismillah. Itu menghalangi ini pandangan syaitan terhadap aurat kita ketika masuk toilet. Dan ketika keluar toilet membaca apa? Ghufranaka, itu yang sahih. Kemudian kapan lagi momen membaca ta'awud? Ketika di awal sholat, yakni sebelum baca Al-Fatihah dan setelah istiftah. Dan di antara hikmahnya para jemaah, berta'awud ya, di dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah, selain dia karena akan membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, juga adalah ketika seorang muslim masuk ke dalam sholat, maka di situ nanti akan muncul godaan syaitan. Karena dalam hadis ketika dikumandangkan adzan, setan kabur. Kata Nabi bahkan setan kabur itu sampai walahu dzurrat, sampai terkentut-kentut, kabur ketika dengar adzan. Selesai adzan datang lagi, ganggu orang yang ada dalam masjid. Lalu ketika dikumandangkan iqamah, syaitan kabur. Ketika selesai iqamah, ini manusia masuk ke dalam sholatnya, datang syaitan. Nah, ketika datang inilah dia ya, mengganggu orang yang sedang sholat. Sehingga ketika sedang sholat, syaitan mengganggu sampai mengatakan udhkur kada wa kada, ingat ini, ingat itu. Jadi orang kadang ingat sesuatu ketika sholat.
Sampai orang dalam sholat menjadi bingung, lupa sholat sudah berapa rakaat. Nah, ini tipu daya syaitan para jemaah. Makanya sebelum membaca Al-Fatihah, jadi masuk sholat berta'awud. Kapan lagi momen ta'awud? Yaitu ketika mendengar anjing menggonggong atau keledai meringkik di malam hari. Kata Nabi SAW, apabila engkau mendengar gonggongan anjing atau ringkikan keledai di malam hari, berlindung kepada Allah karena sungguhnya dia melihat syaitan. Taib. Jadi ketika mendengar lolongan anjing di waktu malam, ini khusus di waktu malam ya, tidak ada ketika di siang hari, di waktu malam. Adapun kalau mendengar di malam hari ada suara ayam jantan berkokok, maka memintalah kepada Allah karunia-Nya karena dia sedang melihat malaikat. Adapun kalau lolongan anjing di malam hari, maka ini berlindung kepada Allah. Makanya kata Nabi, la tasubbudik, jangan kalian mencaci ayam jantan. Karena apa? Karena dia membangunkan orang untuk sholat. Terus yang berikutnya, momen membaca ta'awud ketika singgah di sebuah tempat. Tempat yang baru, tempat asing, atau tempat yang mungkin dianggap angker, menakutkan, dan semisal, maka dibaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebagaimana kata Nabi SAW, ini siapa yang singgah di sebuah tempat lalu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada yang membahayakannya sesuatu pun. Perhatikan, nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Artinya lafaz di sini nakirah, umum. Apa saja dia, kejahatan, keburukannya itu apa saja, baik jin, manusia atau binatang, di tempat itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi momen ta'awud? Yaitu zikir sebagai bentuk zikir petang. Ketika petang hari, yang disebut sebagai zikir petang. Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi, disengat kala jengking dia. Lalu datang kepada Nabi, atau disebutkan kepada Nabi, bahwa si fulan terkena sengatan kala jengking. Sampaikan kepada Rasul bahwa si fulan disengat kala jengking, dan karena sebab itu dia tidak bisa tidur semalaman. Maka Nabi mengatakan, seandainya dia membaca di sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kalau di setiap sore ya, atau di sore hari dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan dikenai ya sengatan kala sampai subuh, diselamatkan dari gangguan. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara dzikir petang adalah membaca ta'awud, yaitu lafaz a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Demikian pula ketika kita meruqyah, ini momen membaca ta'awud. Ketika meruqyah diri sendiri, demikian Rasul membaca al-mu'awwidzat, mu'awwidzat yang dibaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan juga surah al-ikhlas dibaca. Demikian pula ada seorang sahabat ya, namanya Abul As Ats-Tsaqafi, dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakitnya yang dia derita sejak masuk Islam tidak sembuh-sembuh. Maka kata Nabi, bacalah, letakkan tanganmu di tempatmu yang sakit, lalu membaca bismillah 3 kali, lalu bacalah 7 kali a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ini berarti momen membaca ta'awud ketika meruqyah diri sendiri atau juga meruqyah orang lain, demikian. Lalu ketika masuk atau keluar masjid, ada lafaz ta'awudnya. Ketika masuk masjid disebutkan membaca ta'awud, yaitu a'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Dilanjut dengan doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik juga boleh. Demikian diantara momen-momen kapan kita dianjurkan membaca ta'awud. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.